Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita akan lihat bab yang kedua dari ayat 6 hingga ke 8 dengan tajuk ini. Apa beza hikmat Allah dan hikmat manusia? Mari kita baca dari ayat yang ke-6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Demikianlah firman Tuhan. Hikmat dari Allah tidak sama dengan hikmat dari manusia. Hikmat dari manusia walau betapa tinggi, luas dan hebatnya. Ayat 6 ini berkata akan ditiadakan. Kita kagum dengan perkembangan pengetahuan sekarang sehinggalah lahirnya AI, Artificial Intelligence ya. Namun walau betapa hebat AI berkembang sekarang, ia akan ditiadakan dan tidak dapat berbanding dengan hikmat Allah. Amin. Hikmat Allah adalah kekal. Hikmat Allah dapat membawa perubahan hidup dengan memperbaharui kehidupan kita dari dalaman. Apakah hikmat Allah? Hikmat Allah yang dimaksudkan di sini menurut ayat 7 adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, itu misteri ini, kita tahu sekarang dari ayat 8 adalah keselamatan melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Kenapa dikatakan hikmat Allah yang tersembunyi? Hikmat Allah ataupun misteri ini adalah rahasia yang tersembunyi karena menantikan kedatangan Yesus yang menjadi kunci menggenapi rahasia tersebut. Amin. Yesus adalah Mesias yang diutus Tuhan untuk menjadi pengantara dan penyelamat manusia. Dan penguasa-penguasa kegelapan akan cuba sedaya upaya untuk menghalang usaha dan rancangan keselamatan Tuhan. Maka mereka akan cuba sedaya upaya untuk mematikan Yesus dari awal semenjak lahir. Iblis telah merencanakan pembunuhan semua anak-anak yang baru lahir pada waktu Yesus dilahirkan. Ya, lepas itu iblis mencobai Yesus di padang gurun supaya Yesus tunduk kepada kehendak iblis dan bukan kehendak Tuhan. Iblis merancang kematian Yesus melalui Yudas Iskariot. Dan Yudas Iskariot menjualkan Yesus dengan 30 keping wang perak supaya dapat menyerahkan Yesus kepada para pemimpin agama untuk membunuh Yesus. Semua pemimpin, sama ada penguasa dunia atau penguasa langit maupun yang pemimpin-pemimpin agama mahu mematikan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu Yesus akan dimatikan juga pada waktu yang ditetapkan Tuhan. Haleluya. Inilah rencana Tuhan yang telah ditetapkan dari awal sebelum dunia dijadikan.
Dalam ayat 8 mengatakan, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Kematian Yesus akan membawa kepada kemenangan dan keselamatan manusia. Haleluya. Ya, iblis telah menjangka bahawa kedatangan Yesus akan mencabar kuasa iblis. Tetapi iblis tidak menjangka bahawa kematian Yesuslah yang akan menghapuskan iblis. Haleluya. Maka iblis menggunakan maut untuk mematikan Yesus. Ya, iblis menggunakan maut untuk mematikan Yesus. Tetapi Tuhan menggunakan maut untuk menyelamatkan manusia, yaitu melalui kematian Yesus. Luar biasa kan? Sekiranya iblis tahu rencana ini, yaitu keselamatannya melalui kematian Yesus, sudah pasti iblis tidak akan mau menyalibkan Yesus dan membiarkan Yesus hidup seperti orang biasa. Nah, inilah saudara hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan, yang telah disediakan Allah bagi keselamatan kita. Wow, luar biasa saudara. Keselamatan kita akan menjadi kemuliaan kita. Dan kemuliaan kita akan menjadi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Maka inilah hikmat yang kita beritakan. Salib Kristus yang menyelamatkan manusia. Walaupun ianya adalah hikmat yang dianggap bodoh bagi dunia, tetapi ia adalah kekuatan Allah, kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Haleluya. Ya, inilah beza hikmat Allah dengan hikmat manusia. Hikmat manusia, ya, boleh menghasilkan kemajuan AI, sains, perubatan. Tetapi juga boleh disalahguna sehingga merosakkan. Seperti perang, penipuan, ketamakan. Jadi saudara, hikmat manusia itu biasanya adalah untuk kepentingan diri sendiri dan bersifat sementara. Hikmat Allah pula menuntun manusia untuk mengenal Yesus, membawa keselamatan, mengubah hati kita, memberi kebijaksanaan untuk membezakan apa yang benar dan yang palsu, menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesucian dan hidup kekal, dan yang pentingnya memuliakan Tuhan. Saudara, hikmat ini telah dinyatakan sekarang bagi kita, yaitu hikmat Allah. Setelah menerima hikmat yang telah menyelamatkan kita kepada kemuliaan yang kekal, adakah kita mau terus menerima hikmat? Adakah kita mau terus belajar untuk mengenal Allah? Jadi janganlah berhenti sekadar di peringkat keselamatan, tetapi haruslah juga dapat bertumbuh, ya saudara, bertumbuh dalam hikmat Allah dan mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah Bapa yang Maha Esa dan yang layak disembah, dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa untuk hikmat dari firman-Mu. Hikmat Allah yang sebelumnya telah disembunyikan dan dirahasiakan, sekarang telah dinyatakan bagi kami. Bapa Tuhan, sekarang kami sudah ada Alkitab yang mengandung segala hikmat dan kebenaran Allah. Ya Tuhan, gerakkan hati kami untuk mengambil Alkitab dan membaca firman-Mu tiap-tiap hari. Berikan kami kerinduan yang lebih dalam lagi untuk membaca firman-Mu, belajar firman-Mu, dan mengenal Engkau. Haleluya, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.